Tuhan buat pada hari ini. Kami ucap syukur semua karena anugerah-Mu kami boleh ada kepada-Mu. Tuhan, bicaralah hamba-Mu, beri hamba-Mu hikmat, wahyu dan pengertian. Biar hamba boleh bagikan semuanya pada seluruh anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang duduk dalam hadirat Tuhan. Gimana? Senang nggak? Hah? Ikut tadi seneng nggak? Yang buat pengalaman pertama, oleh enak nggak? Carlitos, enak, mantap ya? Mantap banget. Kasih tepuk tangan buat Carlitos. Sama-sama kita ucap syukur buat Tuhan. Kadang nggak ada PPKM, kalau ada PPKM kita nggak bisa kesini, ya. Karena buat anugerah Tuhan. Kedua, kita terima kasih ke Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kasih tepuk tangan dong. Buat Kokin, ketuanya yang udah ngurusin semuanya, kasih tepuk tangan juga. Buat para donatur, kita tepuk tangan. Nah, satu lagi yang kita lupa. Dari kemarin banyak pada pasang-pasang status segala macam. Kalian nggak pernah pasang status orang yang pada lagi masak. Kasih tepuk tangan buat ibu-ibu. Terus juga buat cici kita yang udah ngajarin kita semua. Kasih tepuk tangan buat. Buat tepuk tangan buat kalian semua yang luar biasa. Luar biasa. Pokok perhatikan dari kalian awal ada YouTube. Aduh, ampun, masya Allah ya. Itu ngurusnya susahnya setengah mati. Ya, itu luar biasa loh. Dari yang pembina-pembinanya semua goleng-goleng kepala. Tapi puji Tuhan ya. Hari ini kalian orang yang berbeda. Amin. Bilang ke kiri kanan yang kamu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini ya. Oh ya, di dalam kesempatan ini pokok belajar sesuatu ya. Belajar sesuatu bicara soal ketaatan dan kesetiaan. Dari mentor kita saat ini, ya silakan Bu mentor. Dari mentor kita hari ini pokok belajar sesuatu apa itu? Ada satu taat dan setia. Taat dan setia apa? Soal kepada Tuhan itu udah jadi tanya. Taat dan setianya. Tapi kepada pemimpinnya yang luar biasa. Kalian tahu, untuk proses dia datang ke sini untuk ngajar kalian waktu dulu juga beberapa kali, ternyata ada satu aturan dari gereja, dari gerejanya, bukan dari gereja kita. Dia harus minta sebuah surat yang ditandatangani oleh Bapak Gembala, dikasih stempel bahwa iya, dia melayani. Oh, sama dari Ketua Youth juga, bahwa ia melayani tempat ini. Saya bilang, oh, luar biasa, untuk apa ya? Saya bilang, tuh juga Gembala nggak tahu dan juga nggak mengajak-ngajak apa-apa kok. Yang ngajak tim cuma sendiri, pelayanan pribadi. Tapi itulah ya, yang kalian juga harus belajar, Koko juga harus belajar, semua para pembina yang lain kita harus belajar. Mungkin selama ini kita nggak taat dan setia. Taat sama setia sama Tuhan udah pasti. Tapi apakah kita taat dan setia ke pemimpin kita? Ketika ada pemimpin kita kasih peraturan ini, dia ikutin, minta tanda tangan. Walaupun hal sepele, Koko percaya dari hal-hal kecil Tuhan akan angkat tadi terus naik ke atas, nggak pernah turun. Amin. Nah, kita belajar segala sesuatunya. Koko juga berdoa biar kita belajar dari segala session itu berguna buat kalian semua, berguna juga buat Koko. Semalam Koko ngerenung, Koko perhatikan, oh ternyata ada hal-hal yang harus Koko ubah dalam mengatur kedua princess Koko. Ya. Nah, yang mungkin selama ini, berpikir-pikir, oh salah ya, mungkin selama ini Koko berpikir itu caranya benar. Ternyata waktu ada session itu, nah jadi bukannya ini doang, kalau orang tua juga kemarin juga sangat diberkati, Koko percaya semuanya. Bagaimana caranya mengatur anak? Nah, nanti Civanya juga punya anak loh, punya bekal dari sekarang ya, dari bekalnya bagaimana cara mengaturnya nanti. Amin. Nah, sekarang kita akan bicara soal apa ya? Coba angkat. Di bawah semuanya? Walaupun di tas, tapi bawa kan? Pernah nggak kalian pergi ke satu tempat, ke mall, tapi nggak bawa ini?
Hah? Stres juga? Enggak. Hah? Yang benar. Ya. Ya. Terus pagi-pagi pertama kalian bangun yang kalian cari siapa? Mama. Mama, Pak handphone. Mama. Hah? Mama. Mama apa handphone? Mama. Ngapain? Ma, handphone aku mana? Ya nanya mamanya gitu palingnya. Ma, handphone aku mana? Nah, benar cari mamanya. Di dalam handphone ini bisa segala sesuatu kita lakukan. Kalian bisa jadi luar biasa baik karena dari handphone ini juga bisa. Tapi kalian bisa hancur-hancuran dari handphone ini juga bisa. Ya, berapa banyak media sosial yang menghancurkan anak-anak muda? Menurut data UNICEF, 98% itu anak-anak remaja semuanya punya yang namanya medsos, media sosial. Siapa yang di sini nggak pernah buka YouTube? Boleh angkat tangannya. Enggak kuota, sedih banget tuh, enggak itu juga ya. Kalau kuotanya kayak Sultan nggak pernah habis-habis gimana? 24 jam. Ya. Jadi semuanya kita pernah buka YouTube, TikTok. Yang di handphonenya nggak ada TikTok, boleh angkat tangannya. Cuma saya sama Davin yang nggak ada. Saya nggak ada. Oh nggak ada juga ya? Karena saya dulu pernah buka, belum sempat bikin akun. Saya lihat cuma isinya joget ya. Nggak jadi dihapus lagi. Kalau IG, siapa yang nggak punya? IG. Waduh, kamu nggak punya ya? Ya, tapi 5 tahun lagi pasti kamu jago IG. Kemarin, kok dapat kabar tadi pagi pacarnya 2. Waduh, ya. Senyumannya ganteng sekali. Anak siapa itu? Ya. Nah, nggak ada yang angkat tangan. Berarti punya IG semua. Facebook? Pokoknya intinya semuanya punya ya media sosial di handphonenya ya. Terus apa yang kalian dapat dari kalian pakai media sosial? Teman, ya. Pacar bisa dapat ya? Hah? Jangan mau dibohongin, ya. Pacar mah kalau pakai media sosial, tampangnya, aduh, ya. Kayak Xiao Xie cantik banget, waduh, cantiknya udah apa? Luar biasa, ya. Udah kayak princess luar biasa. Begitu ketemuan, beda loh, ya. Terkadang Koko suka ngeliat foto-foto orang di IG, kok orangnya beda ya? Ya. Ada beberapa orang gitu teman-teman Koko, ya, mungkin kalian juga kalau sering lihat. Coba lihat kiri kanannya, di medsosnya beda nggak fotonya? Juga ada Pak di sini. Oh, kalau Angga luar dalam ganteng, yeah. Ya, kebanyakan orang bisa nipu. Ya. Di Amerika pernah terjadi di Mississippi, ada seorang pedofil, dia itu memperdaya anak-anak kecil, ya anak-anak di bawah umur, lewat apa? Lewat media sosial. Ya itu yang tadi kemarin itu kisahnya cerita, mungkin sekedar foto-foto memperlihatkan mungkin awalnya gimana, itu caranya itu luar biasa, ya. Dari yang normal pakai baju lama-lama bisa yang lebih lagi foto apa segala macam, sampai akhirnya harus ketemuan, terjadilah sesuatu yang luar biasa jelek gitu ya. Nah akhirnya itu setelah didata kalau nggak salah sekitar hampir 70 anak semua kena korbannya dia. Nah itu kita harus hati-hati, kita harus bijak bermedia sosial. Nah kalau kita terkadang media sosial bisa membantu nggak? Bisa. Berapa banyak orang dibantu pelayanannya lewat media sosial. Ya, Alkitab bilang bahwa kita harus memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Yang jauh-jauh juga bisa. Bagaimana caranya? Lewat media sosial. Di masa-masa pandemi kita bisa kita kutip, kita lihat di YouTube, di IG atau segala sesuatunya. Ternyata ada di luar sana yang membutuhkan karena gereja tutup. Tapi di media sosial bisa bantu.
Atau bisa juga kayak Koko udah lama nggak ketemu teman-teman sekolah, teman SD, SMP, ada satu anak ya, itu rajin banget, dia kumpulin loh dari berhubungan, ketemulah teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman SD, bisa ketemu teman SMA, SMP itu banyak, satu angkatan dulu sekitar 150 orang di Penabur ya. Nah akhirnya kita ketemu semuanya, akhirnya reuni akbar. Nah akhirnya kita bikin satu dompet untuk membantu orang-orang yang kekurangan, yang misalkan di jalan, di mana ya, itu puji Tuhan sekali. Semua berdonasi sampai kumpul bisa 100 juta lebih gitu ya. Akhirnya dibagi guru-guru, dibagi orang-orang yang berdampak pandemi. Itu kita bisa berbuat hal yang baik lewat media sosial. Jangan Koko nggak bilang semua, oh nggak boleh lewat media sosial. Kita juga nggak bilang, karena dulu Rasul Paulus nggak punya akun IG. Ya, kalian boleh cari, sampai sekarang juga nggak bakal ketemu. Tapi orang bilang, kalau dibilang juga nggak ada sesuatu yang buruk. Oh itu semuanya baik. Kita lihat dulu di 1 Korintus 6 ayat 23. Apa yang Alkitab bilang? Coba ya, jawab. Itu baca. 1 Korintus 6 ayat 23. Sampai 20 doang. Iya. Ayat 12. Ella. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak membuatkan untuk korban terharu oleh sesuatu apapun. Nah di sini Rasul Paulus bilang segala sesuatu itu halal. Ya. Berarti boleh. Aman, aduh puji Tuhan, alhamdulillah ya. Ternyata Alkitab nggak melarang medsos, nggak larang. Tapi dikatakan segala sesuatu itu halal bagi kalian semua, bagi Koko semuanya kita halal. Tetapi bukan semuanya berguna. Jadi nggak semua medsos kalian perlu untuk jadi anak-anak zaman now sekarang. Semuanya bikin akunnya, enggak. Yang mana yang berguna buat kita bisa kita lakukan. Segala sesuatu halal tapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Artinya apa? Jangan sampai kita seperti diperhamba. Coba kita koreksi diri kita. Status-status apa yang selama ini kita sudah buat? Apakah itu menyenangkan hati orang? Apakah itu suka menyakiti hati orang? Terkadang ya, orangnya diem. Dia karena diem, dia nggak berani ngomong ke orang, tapi ngata-ngatain orang lewat medsos. Itu sering Koko lihat, waduh, bila tajam-tajam kata-katanya. Kalau ngomong anaknya baik-baik sekali kelihatannya. Tapi ketika dia di medsos, dia bisa lawan siapa aja. Dia bisa bikin video-video cuplikan yang dia maki-maki orang. Apakah itu berguna buat kita? Enggak. Apalagi yang cowok gentle, samperin, ya. Ya mungkin harus berantem sedikit-sedikit, tapi yang penting selesai. Ya. Yang penting selesai. Gak boleh sampai manjang semuanya. Selesaikanlah segala sesuatunya. Kalau yang cowok dengan jantan, yang cewek dengan gila. Ya. Nah segala sesuatu itu, apakah kita yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan? Apalagi nanti orang tahu, aduh, misalkan Leon, orang tahu, Leon kan sering ke gereja minggu. Tapi kan kata-katanya bisa dilihat. Orang status kita itu, kalian pernah nggak sih bikin status cuek, nggak pernah dilihat siapa yang baca? Siapa yang pernah kayak gitu? Biasanya kan orang posting sesuatu, ngarepin dong. 1 menit kemudian dilihat, ada yang like gak? 2 menit kemudian lihat lagi loh, ya. Ada yang baca nggak ya status gua nih ya? Real gua tuh ada yang lihat gak ya? Kasih like gak ya? Begitu 5 menit nggak ada, 10 menit nggak ada, udah uling-ulingan, udah stres tuh. Bikin lagi, coba mungkin nggak lihat, ya.
Terkadang Koko suka posting di status-status, posting foto-foto, Koko sering lupa lu lihat. Berapa orang ya yang lihat, nggak tahu udah kebesokannya udah lupa ya udah kampus, gitu ya. Akhirnya kelewatan. Padahal kepengen lihat, ada yang lihat nggak sih ya? Tadi lihat. Nah, terkadang kayak gitu. Jangan pernah kita mengeluarkan sesuatu yang bodoh. Kalau mau bilang itu sesuatu yang bodoh, kita ngomel-ngomel ke orang segala macam, tapi di media sosial, di status, tenang. Ya, nah tapi kalau posting-posting, terkadang postingan kita, status kita itu bisa menguatkan orang. Gimana caranya? Nah, kayak Kokin kalau pagi-pagi suka kasih gambar, mungkin gambarnya ini, tapi kata-katanya simple. Ingat kalian luar biasa, kalian lakukan perkara-perkara besar bersama Yesus, atau apapun juga, terkadang itu bisa menolong. Pernah Koko lakukan itu, gambar-gambar segala macam, bisa tiba-tiba teks ya, gue memang lagi galau. Kita kan nggak tahu dia galau, tapi dia puji Tuhan itu bisa menolong orang. Ya, renungan-renungan mungkin kita bisa lakukan itu. Bukannya kalian jangan takut. Oh, itu nanti orang bilang sok suci, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sok suci. Kita cuma lakukan apa bagian kita. Orang nggak, ya terkadang orang suka marah, orang bisa mencela kita begini-gini, nggak apa-apa, biarlah angin itu berlalu. Ya. Kita tapi tetap lakukan yang baik. Hidup ini orang bilang bagaimana, lakukan yang baik. Nah, dari media sosial itu orang bisa diberkati sama kayak pisau. Kalau kalian lihat, pisau itu tergantung dipegang sama siapa. Ya, kalau ibu-ibu di dapur itu begitu pegang pisau, jadi masakan yang enak-enak buat kita semua, betul? Tapi kalau dipegang sama orang stres, berani deket-deket gak sama orang itu? Ya, kalau dia pegang pisau, waduh dia ngamuk-ngamuk, apa kalian berani deket-deket? Sama dengan handphone dan media sosial. Begitu juga semuanya. Kalau di tangan yang salah, itu berbahaya. Nah, Koko berdoa, jangan sampai kita orang yang salah. Biar kita jadi berkat. Jadi berkat itu nggak harus kalian bagi-bagi uang, nggak harus jadi sultan dulu, kaya dulu, tapi dari kata-kata, ya, dari kata-kata kita bisa menguatkan orang. Amin. Nah, itulah bijaklah dalam bermedia sosial. Media sosial kalau bisa sebanyak-banyaknya, mau posting satu kali berapa juga nggak apa-apa. Paling orang bosen, kalian di blok. Paling orang bosen, kalian di blok. Tapi jangan pernah takut untuk berbuat sebuah kebaikan. Amin. Nah, segala sesuatu dikembalikan lagi. Nah, kedua, ingat juga waktunya. Kalian itu masih belajar, masa depan masih panjang. Coba kita rekoleksi diri kita. Dalam sehari-harian kita, berapa kali kita buka medsos, berapa lama? Saya sering lihat Angel itu sering bikin reel, pernah sekali saya lihat. Ya, lambai tangan, ya saya lambain lagi. Gitu. Saya sering lihat aja, apa sih isinya ya kalau anak-anak sekarang, oh ternyata isinya seperti ini gitu. Ya selama itu baik, nggak apa-apa. Dengan begitu kita mempererat persahabatan. Ya. Dengan itu bisa mempererat hubungan semuanya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi masalahnya adalah ketika satu hari itu ada 24 jam. Istirahat misalkan 8 jam. Nah, sekolah dan belajar kita berapa lama? Coba dibandingin sama kita buka handphone, buka media sosial. Banyak mana? Ya, banyak mana waktu kalian belajar online? Kalau belajar online udah sekeras bukan main. Terkadang, aduh, enak-enak bisa off cam. Nggak tahu orangnya kemana. Ya. Anak saya pernah saya lihatin dia ngeles. Begitu dia off cam, anaknya lagi tidur. Saya entar kalau dipanggil aja kamu, saya bilang ya. Itulah. Tapi kalau bilang dia yang senang, dia sama teman-temannya, dia ikut ekskul, ya udah dia udah bergerak. Tapi kalau dia udah waktu-waktunya dia ngeles, aduh kita mesti lihatin. Jadi itu pengen ya bilangnya. Berapa lama kita buka media sosial kita? Ya. Biarlah apa yang kita lakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau setiga itu di 23. Coba terakhir. Kalau setiga ayat 23. Kalau setiga ayat 23, apapun juga yang kita perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kemana-mana ingat, anggap aja kita bawa nama Tuhan. Ya kan? Sama seperti kita pembina-pembina. Kalau Kokim, Pak Agem kemana-mana, pasti kan orang lihat status dia nggak bisa hilang. Adalah seorang gembala, adalah seorang youth pastor. Ketika dia ada di jembatan Gambang, ketika dia melakukan sesuatu yang baik, nama Yesus dimuliakan. Tapi ketika melakukan sesuatu yang buruk, yang kurang baik, pasti orang akan bawa-bawa. Kok anak Tuhan kayak gitu ya? Bangga gak kita jadi anak Tuhan? Hah? Bangga ya? Berapa banyak tapi ya? Sebangga apa sih kalian? Kalau dikatakan anak Yesus, ada nggak di statusnya aku anak Tuhan, Tuhan Yesus loh? Kalau saya di WA namanya Daddy JC, ya. Di IG juga sama. Artinya Jesus Christ. Saya anak Tuhan Yesus. Orang nanya gitu, saya bilang, saya nggak Tuhan. Ini bilang, saya nggak malu lah. Ngapain malu? Dia aja nggak malu, mati di kayu salib buat saya. Saya keturunannya, orang nanti bisa lihat Jesus Christ. Amin. Ya. Saya berdoa, saya percaya dari dulu, dari kemarin saya mentorin anak-anak yang luar biasa. Saya bilang kalian, saya percaya suatu saat nanti saya berdoa biar kita bisa ketemu terus. Saya akan lihat, kita akan lihat ini anak-anak ya, ibu-ibu semuanya, ini anak yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Nanti ini akan dari sini akan timbul pengusaha-pengusaha muda. Amin. Akan timbul direktris muda. Amin. Mungkin ada yang jadi dokter, mungkin ada yang jadi pilot. Semuanya. Karena apa? Kalian semua berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai Tuhan Yesus itu masih sia-sia di kayu salib buat orang-orang nggak penting. Dari kemarin kita sharing, ada yang cerita dulu kenapa dulu gak mau sama saya dulunya bagaimana, saya bilang nggak tahu, mungkin saya udah mati di jalanan. Nah tapi karena kasih Tuhan, kenapa kita bisa ada di sini? Karena ada rencana yang besar buat kalian semua. Buat Papa juga. Jangan sampai rencana Tuhan itu pernah gagal. Ya, kita akan jadi orang besar. Katakan kiri kanan, kita jadi orang besar. Kita jadi orang kaya. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala firman-Mu, buat setiap perkataanmu. Kami percaya Tuhan, ada rencana yang besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu tuntun hidup kami, kemanapun kami berada, dimanapun kami melakukan berinteraksi dengan teman-teman atau orang-orang di luar sana lewat media sosial. Hamba berdoa biar Kau kasih hikmat semuanya kepada anak-anak semua, kepada kami juga ya Tuhan, orang para pembina ya Tuhan. Biar kami boleh bijak melakukan apa yang kami posting segala sesuatunya, dan juga kami boleh bijak untuk menentukan waktu-waktu yang tepat, di mana kami harus berdoa, di mana kami harus baca firman, di mana kami harus belajar, di mana kami harus bekerja. Berapa waktu yang kami harus buang untuk media sosial? Biarlah segala sesuatu itu demi kemuliaan Tuhan. Hamba percaya lewat media sosial nama Tuhan juga akan dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Mari diberkati. Saya kembalikan ke